The Hope of Guys. Captain Marvel alias Carol Danvers adalah salah satu karakter terkuat dalam semesta Marvel. Perannya yang krusial dalam perang Avengers melawan Thanos adalah bukti betapa femme fatale yang satu ini sangat bisa diandelin. Lalu, bagaimana jika manusia super yang dapat kekuatan warisan darah ibunya sebagai makhluk Kree ini berhadapan dengan lawan yang punya kekuatan setara, juga dengan backstory yang sama sebagai pilot, yakni Green Lantern alias Hal Jordan dari semesta DC. Kalau kedua jagoan ini diadu, siapa yang bakalan menang? Simak sampai habis film populer versus kali ini, Captain Marvel versus Green Lantern. Seperti biasa, kita mulai dari ronde pertama, adu kekuatan. Baik Captain Marvel maupun Green Lantern, selain punya latar belakang yang sama sebagai pilot angkatan udara dan sama-sama bisa terbang, mereka ini sama-sama bisa memanipulasi energi. Cuman untuk cara kerjanya ada sedikit perbedaan. Captain Marvel mendapat kekuatan dari Psyche Magnetron, mesin canggih dari peradaban Kree. Mesin ini bisa ngasih kemampuan super ke semua makhluk Kree. Carol Danvers punya makhluk Kree yang kabur ke bumi, juga ketiban untung dengan gen ini. Nah, kekuatan dari Psyche Magnetron inilah yang bikin Carol bisa menyerap dan memanipulasi berbagai jenis energi. Terus gunain itu untuk ningkatin kekuatan fisiknya, sampai bisa ngangkat beban ratusan ton. Selain itu, energi yang diserap juga bisa diubah jadi ledakan fotonik dengan daya hancur yang mematikan. Ama dibuat ulang jadi bentuk baru, kayak kostum yang selalu dia pakai. Sedangkan Green Lantern, sama seperti semua anggota Lantern Corps, Doi dapat kekuatan dari cincinnya yang bisa ngubah energi suatu benda hingga ke nol mutlak, dan dapat titik beku atom sepenuhnya. Nah, energi yang diubah sama Green Lantern ini, lantas bisa dibentuk sesuka hati berdasarkan imajinasi Hal Jordan. Mulai dari ledakan, pesawat, armor, perisai, mesin gun, sampai bisa niru bentuk makhluk lain yang dipikirin sama Jordan. Ya, meski penggunaannya masih bergantung juga sama seberapa kuat kehendak Doi kasih perintah ke cincinnya. So, karena kekuatan mereka yang mirip banget, udah pantas kalau masing-masing dari mereka ini kita kasih 1 poin. Ya, itu baru dari segi kekuatan. Lalu bagaimana dengan pengalaman? Kurang lebih ini juga sama sih. Baik Carol maupun Hal Jordan sama-sama dapat pelatihan militer sebelum mereka punya kekuatan super. Setelah dapat kekuatan super, masing-masing dari mereka juga dapat pelatihan dulu. Carol dilatih sama para tentara Kree. Sedangkan Hal Jordan dapat pelatihan langsung dari Corps Lantern. Sulit untuk mastiin siapa yang lebih berpengalaman karena kesamaan portofolio ini nih. Jadi untuk ronde kedua lagi-lagi kita masih harus kasih skor yang sama ke Captain Marvel dan Green Lantern. Hal yang sama juga bakalan berlaku untuk adu kecerdasan di ronde ketiga. Soalnya sepaket dengan kekuatan yang mereka dapat. Baik Hal Jordan maupun Carol Danvers sama-sama dapat peningkatan dalam urusan kognitif. Karena dalam paket kekuatan mereka ada ingatan dari peradaban alien yang ikutan masuk ke memori sebagai warisan. Dan untuk bisa nyimpen itu semua, kondisi fisiologis termasuk otak bakal ke-upgrade juga. Nah, semua ini secara praktis bakal ngasih Hal Jordan semua pengetahuan kolektif Lantern Corps yang udah terkumpul selama miliaran tahun. Begitupun nama Carol Danvers yang dapat semua pengetahuan teknologi dari peradaban Kree. Wah, lagi-lagi seri saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita lanjut ke ronde 4, adu daya tahan. Kayaknya gak usah dibahas terlalu panjang deh, soalnya hasilnya masih bakal sama dengan ronde-ronde sebelumnya, mulai dari stamina, kemampuan regenerasi, bisa hidup tanpa makan dan minum, kekebalan sama racun, penyakit, perubahan suhu, sampai senjata. Baik Captain Marvel maupun Green Lantern ada di tingkatan yang sama, sebagai dampak dari jenis kekuatan mereka yang emang mirip. Jadi lagi-lagi skornya seri untuk ronde keempat. Nah, sekarang mari kita masuk ke ronde terakhir, ngomongin kelemahan. Ya, untuk urusan ini akhirnya kita bisa bernafas lega karena akhirnya bisa nentuin pemenang. Soalnya meski sama-sama punya kelemahan, salah satunya bakal tetap lebih unggul karena jenis kelemahan mereka yang beda banget. Captain Marvel berdasarkan cerita komiknya nih, rupanya lemah terhadap serangan yang sumbernya berasal dari energi gaib alias sihir. Jadi Doi bakal tetap lebih unggul karena lawannya bukan pengguna sihir. Sedangkan Green Lantern meski nggak punya kelemahan terhadap sihir, cincin yang jadi sumber kekuatannya ternyata punya batas pemakaian kayak gadget pada umumnya. Begitu lobet, cincinnya harus dicas dulu pakai baterai yang dia simpen dalam dimensi saku.
Nah, ini jelas kasih keuntungan ke Captain Marvel yang kekuatannya udah menyatu dengan diri sendiri. Makanya, seperti yang aku bilang tadi, untuk ronde kelima ini kita akhirnya dapat skor pertama yang harus diberikan kepada Captain Marvel. Dan praktis bikin Doi jadi pemenang dalam film populer versus kali ini. Cuman mesti diingat, seperti film populer versus sebelumnya, ini bukan hal yang mutlak. Mengingat aspek yang kita jadiin standar buat dilombain nih, masih terbatas banget. Kita juga nggak masukin semua kekuatan yang tercatat yang mereka punya. Terus, karakter yang dibahas cuman satu, Green Lantern dan Captain Marvel aja. Padahal kan kalau Green Lantern ada pasukan khususnya, namanya adalah Lantern Corps. Sedangkan Captain Marvel ada beberapa generasi, dan semuanya bagian dari prajurit Kree. Aku juga mau jelasin kekuatan yang sering mereka pakai aja dalam berbagai penampilan di komik maupun serial TV dan film. Jadi hasil bisa aja berubah kalau kita tambahin aspek lain, seperti kecepatan atau soal selera fashion.